Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengapa bau mulut sering terjadi saat puasa? Bau mulut saat puasa merupakan kondisi yang sangat umum terjadi selama bulan Ramadan. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal dengan istilah halitosis, yaitu aroma tidak sedap yang keluar dari rongga mulut akibat aktivitas bakteri atau gangguan sistem tubuh tertentu. Meski sering dianggap sepele, bau mulut sebenarnya melibatkan proses biologis yang cukup kompleks. Selama berpuasa, tubuh tidak menerima asupan makanan dan cairan selama kurang lebih 12-14 jam, bahkan bisa lebih tergantung durasi puasa di suatu wilayah. Kondisi ini menyebabkan perubahan fisiologis, terutama pada sistem pencernaan dan produksi saliva, air liur. Peran air liur dalam menjaga kesehatan mulut. Air liur memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di dalam rongga mulut. Secara normal, kelenjar ludah memproduksi sekitar 1,5 liter saliva setiap hari. Saliva berfungsi untuk membilas sisa makanan, menetralkan asam hasil metabolisme bakteri, mengandung enzim dan antibodi yang membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme, menjaga kelembapan jaringan mulut. Saat berpuasa, produksi air liur menurun karena tidak adanya stimulasi dari aktivitas mengunyah dan minum. Penurunan produksi saliva ini disebut sebagai kondisi mulut kering atau serostomia. Mulut yang kering menjadi lingkungan ideal bagi bakteri anaerob, bakteri yang hidup tanpa oksigen, untuk berkembang biak. Aktivitas bakteri dan pembentukan senyawa sulfur. Sebagian besar kasus halitosis berasal dari dalam rongga mulut itu sendiri. Bakteri yang hidup di lidah, sela-sela gigi, dan gusi akan memecah sisa protein dari makanan atau sel mati di dalam mulut. Proses ini menghasilkan senyawa kimia yang disebut volatile sulfur compounds, VSC, seperti hidrogen sulfida dan metil merkaptan. Senyawa sulfur inilah yang menimbulkan bau tidak sedap. Pada kondisi normal, produksi saliva cukup untuk mengontrol populasi bakteri tersebut. Namun saat puasa, karena saliva berkurang, konsentrasi VSC meningkat dan aroma napas menjadi lebih kuat. Bagian lidah, khususnya permukaan belakang yang bertekstur kasar, merupakan tempat utama penumpukan bakteri. Oleh karena itu, kebersihan lidah memiliki peran penting dalam mencegah bau mulut. Metabolisme lemak dan produksi keton. Selain faktor dalam mulut, bau mulut saat puasa juga dipengaruhi oleh perubahan metabolisme tubuh. Setelah beberapa jam tidak mendapatkan asupan glukosa dari makanan, tubuh mulai menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi. Proses ini disebut lipolisis. Saat lemak dipecah, hati menghasilkan zat bernama badan keton, seperti aseton, asetoasetat, dan beta-hidroksibutirat. Aseton bersifat mudah menguap dan dapat dikeluarkan melalui napas. Inilah yang menyebabkan napas berbau khas, kadang digambarkan seperti aroma buah atau sedikit asam. Kondisi ini sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh sedang beradaptasi secara metabolik terhadap puasa. Pada individu sehat, produksi keton dalam jumlah moderat adalah hal normal dan tidak berbahaya. Pengaruh lambung kosong. Perut yang kosong dalam waktu lama juga dapat memengaruhi aroma napas. Saat lambung tidak terisi makanan, asam lambung tetap diproduksi meskipun dalam jumlah lebih rendah. Pada sebagian orang, terutama yang memiliki riwayat gangguan lambung, asam dapat naik ke kerongkongan, refluks ringan, sehingga menimbulkan sensasi tidak nyaman dan bau yang kurang sedap. Namun perlu dipahami bahwa sebagian besar kasus bau mulut saat puasa tetap berasal dari rongga mulut, bukan dari lambung. Faktor psikologis dan persepsi bau. Menariknya, persepsi terhadap bau mulut juga dipengaruhi faktor psikologis. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya sedang berpuasa, ia cenderung lebih sensitif terhadap perubahan aroma napas. Kadang, rasa tidak nyaman ini lebih bersifat subjektif dibandingkan kondisi sebenarnya. Dalam perspektif spiritual, disebutkan bahwa aroma mulut orang yang berpuasa memiliki nilai tersendiri di sisi Allah. Namun dari sudut pandang kesehatan, menjaga kebersihan mulut tetap dianjurkan agar tetap nyaman dalam berinteraksi sosial dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Secara ilmiah, bau mulut saat puasa terjadi karena kombinasi beberapa faktor. 1. Penurunan produksi saliva. 2. Peningkatan aktivitas bakteri anaerob. 3. Pembentukan senyawa sulfur volatil. 4. Produksi keton akibat pembakaran lemak. 5. Mulut kering dan perubahan metabolisme. Kondisi ini bersifat sementara dan umumnya tidak berbahaya.
Dengan pemahaman yang benar, kita dapat menyikapinya secara bijak dan menerapkan langkah pencegahan yang tepat. Memahami mekanisme terjadinya bau mulut saat puasa bukan hanya membantu menjaga kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Tubuh yang sehat dan napas yang segar akan membuat kita lebih percaya diri dalam berinteraksi dan lebih khusyuk dalam beribadah. Faktor penyebab bau mulut saat puasa. Bau mulut saat puasa tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab. Kondisi ini merupakan hasil interaksi antara faktor lokal di rongga mulut dan faktor sistemik dari dalam tubuh. Memahami penyebabnya secara ilmiah sangat penting agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara tepat dan efektif selama bulan Ramadan. Secara umum, sekitar 80-90% kasus halitosis berasal dari dalam rongga mulut, intraoral, sedangkan sisanya berasal dari faktor di luar rongga mulut, ekstraoral, seperti gangguan sistem pencernaan, pernapasan, atau metabolisme. Berikut penjelasan faktor-faktor utama penyebab bau mulut saat puasa. 1. Penurunan produksi saliva, serostomia. Selama puasa, tidak adanya aktivitas makan dan minum menyebabkan stimulasi mekanis pada kelenjar ludah berkurang. Akibatnya, produksi saliva menurun. Padahal, saliva memiliki fungsi penting sebagai pembersih alami rongga mulut, penetral asam, penghambat pertumbuhan bakteri, pelumas jaringan mulut. Ketika mulut menjadi kering, bakteri anaerob lebih mudah berkembang dan menghasilkan senyawa sulfur volatil, VSC, yang berbau tidak sedap. Kondisi ini menjadi penyebab paling dominan bau mulut saat puasa. 2. Penumpukan plak dan sisa makanan. Plak adalah lapisan tipis yang terbentuk dari koloni bakteri dan sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Jika tidak dibersihkan secara optimal, plak dapat menjadi sumber utama bau mulut. Saat puasa, sebagian orang cenderung menyikat gigi hanya sekali sehari atau bahkan melewatkannya setelah sahur. Sisa makanan yang tertinggal, terutama yang mengandung protein, akan diuraikan oleh bakteri menjadi gas berbau seperti hidrogen sulfida. Selain itu, plak yang mengeras dapat berubah menjadi karang gigi, kalkulus, yang sulit dibersihkan tanpa bantuan tenaga profesional. 3. Lapisan bakteri pada lidah. Permukaan lidah, terutama bagian posterior, belakang, memiliki struktur bertekstur yang memungkinkan sisa sel mati, debris makanan, dan bakteri menumpuk. Area ini merupakan sumber utama produksi VSC. Penelitian menunjukkan bahwa pembersihan lidah secara rutin dapat secara signifikan mengurangi intensitas bau mulut. Namun, banyak orang belum menjadikan pembersihan lidah sebagai bagian dari rutinitas kebersihan mulut. 4. Peradangan dan penyakit gusi. Gingivitis, radang gusi, dan periodontitis merupakan infeksi jaringan penyangga gigi yang disebabkan oleh bakteri plak. Kondisi ini dapat menghasilkan bau khas akibat proses inflamasi dan pembentukan jaringan nekrotik. Gejala yang menyertai antara lain gusi mudah berdarah, bengkak dan kemerahan, nyeri saat menyikat gigi, gigi terasa goyah pada tahap lanjut. Jika bau mulut disertai gejala tersebut, kemungkinan besar terdapat masalah periodontal yang memerlukan pemeriksaan dokter gigi. 5. Pola makan saat sahur dan berbuka. Jenis makanan yang dikonsumsi saat sahur sangat memengaruhi aroma napas sepanjang hari. Beberapa makanan yang berpotensi menyebabkan bau mulut antara lain bawang putih dan bawang merah, petai dan jengkol, makanan tinggi gula, produk susu berlebihan, kopi. Senyawa sulfur dalam bawang, misalnya, dapat diserap ke dalam aliran darah dan dikeluarkan kembali melalui paru-paru saat bernapas. Inilah sebabnya aroma bawang bisa bertahan lama meskipun sudah menyikat gigi. Makanan tinggi gula juga mempercepat pertumbuhan bakteri karena gula merupakan sumber energi utama bagi mikroorganisme di rongga mulut. 6. Dehidrasi sistemik. Selain menyebabkan mulut kering, dehidrasi ringan selama puasa juga memengaruhi metabolisme tubuh. Cairan tubuh yang berkurang membuat konsentrasi zat-zat metabolit dalam darah meningkat, termasuk zat yang dapat memengaruhi aroma napas. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan cairan saat berbuka dan sahur guna membantu tubuh mempertahankan keseimbangan cairan. 7. Gangguan lambung dan refluks asam. Pada sebagian individu, perut kosong dalam waktu lama dapat memicu peningkatan sensitivitas lambung. Jika terjadi refluks asam, asam lambung naik ke kerongkongan, aroma tidak sedap dapat tercium dari napas. Namun secara ilmiah, perlu ditegaskan bahwa mayoritas bau mulut bukan berasal langsung dari lambung, karena sfinkter esofagus biasanya mencegah udara dari lambung naik ke rongga mulut. Bau akibat gangguan lambung biasanya disertai gejala lain seperti rasa panas di dada atau nyeri ulu hati.
8. Kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi sistemik juga dapat menyebabkan bau napas yang khas, misalnya diabetes yang tidak terkontrol, napas berbau aseton. Infeksi saluran pernapasan. Radang amandel kronis. Gangguan hati atau ginjal, pada kasus berat. Meskipun jarang, faktor ini tetap perlu diwaspadai apabila bau mulut sangat kuat dan tidak membaik dengan perawatan kebersihan mulut. Bau mulut saat puasa merupakan kondisi multifaktorial yang dipengaruhi oleh 1. Penurunan produksi saliva. 2. Penumpukan plak dan bakteri. 3. Kebersihan lidah yang kurang optimal. 4. Penyakit gusi. 5. Pola makan saat sahur. 6. Dehidrasi. 7. Perubahan metabolisme tubuh. Sebagian besar penyebab bersifat lokal dan dapat dicegah dengan menjaga kebersihan mulut secara konsisten serta memperhatikan pola makan dan hidrasi. Dengan memahami faktor-faktor ini secara ilmiah, kita dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih nyaman, sehat, dan percaya diri. Dampak bau mulut terhadap kesehatan dan kepercayaan diri. Bau mulut atau halitosis bukan sekadar persoalan estetika, melainkan dapat menjadi indikator adanya gangguan kesehatan di dalam rongga mulut maupun sistem tubuh secara keseluruhan. Pada bulan Ramadan, kondisi ini sering muncul akibat perubahan pola makan dan metabolisme, namun tetap perlu dipahami dampaknya secara ilmiah agar tidak diabaikan. Secara klinis, halitosis diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu halitosis fisiologis dan halitosis patologis. Halitosis fisiologis terjadi akibat proses alami seperti mulut kering saat bangun tidur atau saat berpuasa. Kondisi ini bersifat sementara dan biasanya membaik setelah kebersihan mulut ditingkatkan. Sementara itu, halitosis patologis berkaitan dengan infeksi, peradangan, atau penyakit tertentu yang memerlukan penanganan medis. A. Dampak terhadap kesehatan rongga mulut. Bau mulut yang menetap seringkali menandakan adanya gangguan kesehatan pada jaringan mulut. Beberapa kondisi yang berkaitan erat dengan halitosis antara lain. 1. Gingivitis dan periodontitis. Radang gusi, gingivitis, terjadi akibat penumpukan plak bakteri di sepanjang garis gusi. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi periodontitis, yaitu infeksi serius yang merusak jaringan penyangga gigi. Proses inflamasi menghasilkan zat sisa metabolisme bakteri yang berbau tidak sedap. 2. Karies gigi, gigi berlubang. Lubang pada gigi dapat menjadi tempat terperangkapnya sisa makanan. Bakteri akan memecah sisa tersebut dan menghasilkan gas sulfur yang memicu bau. 3. Infeksi rongga mulut. Luka atau sariawan yang terinfeksi, radang amandel, hingga infeksi jamur seperti kandidiasis oral juga dapat menyebabkan perubahan aroma napas. Dalam konteks puasa, penurunan produksi saliva memperparah kondisi-kondisi tersebut karena saliva berperan dalam menekan pertumbuhan bakteri. B. Dampak terhadap kesehatan sistemik. Menariknya, penelitian dalam bidang kedokteran gigi modern menunjukkan bahwa kesehatan rongga mulut memiliki hubungan erat dengan kesehatan sistemik. Peradangan kronis pada gusi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, dan gangguan pernapasan. Bakteri dari infeksi periodontal dapat masuk ke aliran darah melalui jaringan gusi yang meradang. Kondisi ini memicu respons inflamasi sistemik yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi organ lain. Selain itu, bau napas tertentu dapat menjadi tanda penyakit metabolik. Misalnya, napas berbau aseton dapat mengindikasikan kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes. Bau seperti amonia dapat muncul pada gangguan ginjal berat. Bau busuk menyengat dapat mengarah pada infeksi saluran pernapasan. Meskipun kasus seperti ini jarang terjadi pada individu sehat yang berpuasa, penting untuk memahami bahwa bau mulut yang ekstrim dan tidak membaik setelah perawatan kebersihan memerlukan evaluasi medis. C. Dampak psikologis dan sosial. Selain aspek medis, halitosis memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental dan interaksi sosial. Bau mulut dapat menurunkan rasa percaya diri, terutama saat harus berbicara dalam jarak dekat, bekerja, mengajar, atau berinteraksi sosial selama kegiatan Ramadan seperti tarawih dan silaturahmi. Beberapa dampak psikologis yang sering terjadi antara lain. Kecemasan berlebihan terhadap aroma napas. Menarik diri dari percakapan. Rasa malu atau tidak nyaman. Penurunan performa kerja atau akademik. Dalam psikologi, terdapat kondisi yang disebut halitofobia, yaitu ketakutan berlebihan terhadap bau mulut meskipun secara medis tidak terdeteksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap bau napas juga dipengaruhi faktor emosional. Oleh karena itu,
Edukasi yang tepat sangat penting agar masyarakat memahami perbedaan antara bau mulut fisiologis saat puasa dan kondisi patologis yang memerlukan penanganan. D. Dampak terhadap kualitas ibadah. Bulan Ramadan identik dengan peningkatan aktivitas ibadah dan interaksi sosial. Bau mulut yang tidak terkontrol dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar. Walaupun secara spiritual bau mulut orang yang berpuasa memiliki nilai tersendiri, menjaga kebersihan tetap dianjurkan sebagai bagian dari menjaga kesehatan. Menjaga kebersihan mulut dapat meningkatkan kenyamanan saat berdoa dan membaca Al-Quran. Berinteraksi dalam kegiatan keagamaan. Mengikuti pertemuan atau pekerjaan. Kesehatan yang optimal akan mendukung kehusyukan dan produktivitas selama Ramadan. Pentingnya deteksi dini. Hal yang perlu diperhatikan adalah durasi dan intensitas bau mulut. Jika bau hanya muncul saat puasa dan membaik setelah berbuka serta menjaga kebersihan mulut, maka kondisi tersebut tergolong fisiologis. Namun, jika bau sangat menyengat, disertai nyeri atau perdarahan gusi, tidak membaik setelah menyikat gigi, bertahan lebih dari beberapa minggu, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter gigi atau tenaga medis. Deteksi dini membantu mencegah komplikasi yang lebih serius dan menjaga kesehatan jangka panjang. Bau mulut saat puasa bukan hanya masalah sederhana, tetapi dapat berdampak pada 1. Kesehatan rongga mulut. 2. Kesehatan sistemik tubuh. 3. Kondisi psikologis dan sosial. 4. Kenyamanan dalam beribadah. Sebagian besar kasus bersifat sementara dan dapat dicegah dengan menjaga kebersihan mulut serta pola hidup sehat. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengenali tanda-tanda yang mengarah pada gangguan medis. Dengan pemahaman ilmiah yang tepat, kita dapat menjalani Ramadan dengan lebih sehat, percaya diri, dan optimal dalam beribadah. Cara mencegah bau mulut saat puasa secara medis dan praktis. Mencegah bau mulut saat puasa memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi perawatan kebersihan rongga mulut, pengaturan pola makan, serta pemenuhan kebutuhan cairan tubuh. Secara ilmiah, pencegahan halitosis berfokus pada pengendalian bakteri penghasil senyawa sulfur volatil, volatile sulfur compounds (VSC), dan menjaga keseimbangan ekosistem mikroorganisme di dalam mulut. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan secara medis dan dapat diterapkan secara praktis selama bulan Ramadan. 1. Menyikat gigi dengan teknik yang benar. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari merupakan langkah dasar yang tidak boleh diabaikan, terutama setelah sahur, sebelum tidur malam. Teknik menyikat gigi yang dianjurkan adalah metode Bast Technique, yaitu dengan memposisikan sikat gigi pada sudut 45 derajat ke arah garis gusi, lalu melakukan gerakan kecil memutar. Teknik ini efektif membersihkan plak di sekitar garis gusi yang sering menjadi sumber bakteri. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk membantu mencegah kerusakan gigi. Proses menyikat sebaiknya berlangsung minimal 2 menit agar seluruh permukaan gigi terjangkau secara optimal. 2. Membersihkan lidah secara rutin. Sebagian besar bakteri penyebab bau mulut berada di permukaan belakang lidah. Oleh karena itu, pembersihan lidah menjadi langkah penting dalam pencegahan halitosis. Gunakan pembersih lidah, tongue scraper, atau bagian belakang sikat gigi yang dirancang khusus. Lakukan dengan lembut dari arah belakang ke depan untuk mengurangi penumpukan bakteri dan debris. Penelitian menunjukkan bahwa pembersihan lidah secara rutin dapat mengurangi kadar VSC secara signifikan dibandingkan hanya menyikat gigi saja. 3. Menggunakan benang gigi, dental floss. Sikat gigi tidak mampu menjangkau sela-sela gigi secara maksimal. Sisa makanan yang terperangkap di area interdental akan menjadi substrat bagi bakteri anaerob. Penggunaan benang gigi minimal sekali sehari, terutama setelah sahur atau sebelum tidur, dapat membantu menghilangkan plak dan partikel makanan yang tidak terlihat. Ini sangat efektif dalam mencegah pembentukan bau tidak sedap. 4. Pemilihan obat kumur yang tepat. Obat kumur antiseptik dapat membantu mengurangi jumlah bakteri di dalam rongga mulut. Pilihlah obat kumur yang tidak mengandung alkohol, karena alkohol dapat memperparah mulut kering. Mengandung zat antibakteri seperti chlorhexidine atau cetilpiridinium kloride, sesuai anjuran tenaga kesehatan. Penggunaan obat kumur sebaiknya tidak berlebihan dan tetap dikombinasikan dengan perawatan mekanis seperti menyikat dan flossing. 5. Pengaturan pola makan saat sahur dan berbuka. Pola makan memiliki pengaruh besar terhadap aroma napas selama puasa. Beberapa rekomendasi ilmiah yang dapat diterapkan antara lain. Batasi konsumsi makanan tinggi gula untuk mencegah proliferasi bakteri. Kurangi bawang mentah,
petai, dan jengkol yang mengandung senyawa sulfur. Hindari konsumsi kopi berlebihan karena dapat menyebabkan dehidrasi ringan dan mulut kering. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran berserat seperti apel dan wortel yang dapat merangsang produksi saliva. Protein tetap penting dikonsumsi, tetapi harus diimbangi dengan kebersihan mulut yang baik karena sisa protein merupakan sumber utama pembentukan VSC. 6. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dehidrasi merupakan faktor utama yang memperparah bau mulut saat puasa. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan cairan harian dengan pola teratur. Metode yang sering direkomendasikan adalah pola 2-4-2. 2 gelas saat berbuka. 4 gelas di malam hari. 2 gelas saat sahur. Air putih lebih dianjurkan dibandingkan minuman manis atau berkafein. Hidrasi yang cukup membantu mempertahankan produksi saliva dan menjaga kelembapan rongga mulut. 7. Menghindari kebiasaan yang memperburuk halitosis. Beberapa kebiasaan dapat memperburuk bau mulut, seperti merokok, jarang menyikat gigi, mengonsumsi makanan tinggi gula tanpa membersihkan mulut, tidur tanpa membersihkan gigi setelah sahur. Mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok selama Ramadan juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan mulut dan sistem pernapasan. 8. Pemeriksaan gigi secara berkala. Pencegahan jangka panjang memerlukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi, idealnya setiap 6 bulan sekali. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membersihkan karang gigi, mendeteksi dini penyakit gusi, menangani gigi berlubang sebelum menjadi sumber bau. Jika bau mulut tidak membaik meskipun kebersihan sudah dijaga, evaluasi profesional sangat dianjurkan. Pencegahan bau mulut saat puasa memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup 1. Perawatan kebersihan mulut yang optimal. 2. Pembersihan lidah dan sela gigi. 3. Pemilihan pola makan yang sehat. 4. Pemenuhan kebutuhan cairan tubuh. 5. Pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, bau mulut selama Ramadan dapat diminimalkan secara signifikan. Selain menjaga kesehatan, upaya ini juga meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan dalam beribadah serta berinteraksi sosial. Menjadikan Ramadan sebagai momentum perbaikan kesehatan mulut dan gaya hidup sehat. Bulan Ramadan bukan hanya periode ibadah spiritual, tetapi juga merupakan kesempatan strategis untuk melakukan perbaikan gaya hidup, termasuk dalam menjaga kesehatan rongga mulut. Perubahan pola makan, jadwal tidur, serta ritme aktivitas harian selama puasa menciptakan kondisi unik yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan sehat jangka panjang. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, perubahan perilaku paling efektif terjadi ketika individu berada dalam fase transisi atau momentum tertentu. Ramadan merupakan salah satu momentum tersebut, karena selama 1 bulan penuh seseorang menjalani pola hidup yang lebih teratur dalam hal waktu makan, kontrol diri, dan disiplin. A. Puasa dan adaptasi fisiologis tubuh. Secara ilmiah, puasa memicu proses adaptasi metabolik. Tubuh beralih dari penggunaan glukosa sebagai sumber energi utama menjadi pembakaran lemak melalui proses lipolisis. Adaptasi ini tidak hanya berdampak pada sistem metabolisme, tetapi juga pada keseimbangan mikrobiota di dalam rongga mulut. Dengan pengaturan pola makan yang lebih terkontrol saat sahur dan berbuka, sebenarnya risiko pembentukan plak dan karies dapat ditekan, asalkan kebersihan mulut tetap dijaga. Oleh karena itu, Ramadan dapat menjadi titik awal untuk memperbaiki kebiasaan makan yang sebelumnya tinggi gula dan karbohidrat sederhana. B. Membangun kebiasaan kebersihan mulut yang konsisten. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kesehatan gigi adalah konsistensi. Banyak individu menyikat gigi secara terburu-buru atau tidak menggunakan benang gigi secara rutin. Selama Ramadan, waktu sahur dan sebelum tidur menjadi 2 momen yang dapat dijadikan rutinitas tetap untuk perawatan mulut. Secara edukatif, membangun kebiasaan membutuhkan 3 komponen utama. 1. Pemicu, cue, misalnya setelah sahur. 2. Rutinitas, routine, menyikat gigi, membersihkan lidah, flossing. 3. Penguatan, reward, rasa segar dan nyaman saat beribadah. Jika dilakukan berulang selama 30 hari, kebiasaan ini berpotensi bertahan bahkan setelah Ramadan berakhir. C. Mengurangi faktor risiko penyakit mulut. Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk mengurangi faktor risiko utama gangguan rongga mulut, seperti konsumsi gula berlebihan, minuman bersoda, kebiasaan merokok, pola makan tidak teratur. Kadar gula yang tinggi dalam rongga mulut merupakan faktor utama pembentukan karies gigi.
Bakteri seperti Streptococcus mutans memetabolisme gula menjadi asam yang merusak enamel gigi. Dengan frekuensi makan yang lebih terbatas saat puasa, sebenarnya paparan asam terhadap gigi bisa berkurang. Jika individu memanfaatkan momen ini untuk mengurangi makanan manis saat berbuka, risiko kerusakan gigi jangka panjang dapat ditekan secara signifikan. D. Hubungan kesehatan mulut dan kesehatan sistemik. Kesehatan rongga mulut tidak berdiri sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan antara penyakit periodontal dengan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Peradangan kronis pada gusi dapat memicu pelepasan mediator inflamasi ke dalam aliran darah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada proses aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan mulut selama Ramadan bukan hanya untuk mencegah bau mulut, tetapi juga bagian dari investasi kesehatan jangka panjang. Edukasi keluarga dan lingkungan. Momentum Ramadan juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan gigi. Orang tua dapat mengajarkan anak cara menyikat gigi yang benar. Pentingnya membersihkan lidah. Mengurangi konsumsi makanan manis saat berbuka. Pendekatan edukatif berbasis keluarga terbukti lebih efektif dalam membentuk perilaku kesehatan dibandingkan edukasi individual semata. Spiritualitas dan kesehatan. Dalam konteks spiritual, kebersihan merupakan bagian integral dari praktik keagamaan. Menjaga kebersihan mulut sebelum beribadah, membaca Al-Quran, atau berinteraksi sosial mencerminkan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dari sudut pandang psikologis, kondisi tubuh yang bersih dan sehat meningkatkan rasa percaya diri serta kenyamanan dalam menjalankan aktivitas ibadah. Dengan demikian, kesehatan fisik dan spiritual saling mendukung. G. Strategi berkelanjutan pasca Ramadan. Agar manfaat kesehatan tidak berhenti setelah bulan Ramadan, diperlukan strategi keberlanjutan, seperti menjadwalkan pemeriksaan gigi rutin setiap 6 bulan. Mempertahankan pola konsumsi gula yang terkendali. Menjaga hidrasi harian minimal 2 liter air. Menghindari kebiasaan merokok kembali. Perubahan kecil yang konsisten memiliki dampak besar dalam jangka panjang terhadap kualitas hidup. Bau mulut saat puasa dapat menjadi pengingat bahwa kesehatan rongga mulut memerlukan perhatian serius. Ramadan memberikan kesempatan emas untuk 1. Membangun kebiasaan kebersihan mulut yang konsisten. 2. Mengurangi faktor risiko penyakit gigi dan gusi. 3. Memperbaiki pola makan dan hidrasi. 4. Meningkatkan kesadaran akan hubungan kesehatan mulut dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan pendekatan ilmiah dan kesadaran yang tepat, Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan transformasi kesehatan. Menjaga napas tetap segar dan rongga mulut tetap sehat merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas hidup secara menyeluruh, baik secara fisik maupun spiritual. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.